Sebelah Pak Imut Ciakuin aja. Sebelah Pak Imut Ciakuin. Curhat. Jalan yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anak naik ke puncak. Apa itu anak korporat? Coba lihat orang jauh datang ke Bogor langsung racunin Akamsi suruh keluar kerja. Astaga. Apa itu anak korporat? Ya lah, keluar kerja. Jadi, Sorry, maaf. Mam gimana Mam? Kita udah mulai langsung suruh keluar kerja nih. Pusing lah. Ini kita rencana mau kemana kita nih? Anjay. Aduh, gak tahu ini kemana sih? Mau camcer. Camcer kita biar kayak keluarga Sakinah Mawadah. Salak apa itu salak? Astagfirullahaladzim. Mau apaan sih? Jus melon. Assalamualaikum sahabat traveler. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Sesuai judul video, gue akan kembali lagi melakukan pendakian ke Gunung Salak via Aji Saka menuju Puncak 2, dimana sekitar 8 bulan lalu gue pernah melakukan pendakian tektok menuju Salak 2. Dan kali ini gue akan kembali lagi menuju Puncak Salak 2 melalui jalur yang sama, yaitu via Aji Saka. Dan pendakian kali ini gue ditemanin Imam serta Eris, teman-teman gue yang dulu pernah melakukan pendakian tektok menuju Puncak Manik Salak 1 bersama sahabat pendaki Indonesia. Dan kali ini gue ketemu sahabat baru, Aldi namanya. Jadi total 4 orang rombongan yang akan menemani petualangan gue kali ini. So tonton video pendakian gue kali ini menuju Puncak Salak 2 via Aji Saka. Enjoy next video. Dibawa barang pribadi dulu. Jadi setelah kita tadi selesai packing, kita mau keluar dulu, mau nyari air, sekalian kita mau jajan pancong katanya, jarang-jarang nih. Satu nih. Ya udah, lu berarti mau pesen apa, Bang? Set. Perjalanan jauh enggak? Gue bikin story bentar. Orang Tasik jauh-jauh ke Bogor pengen makan pancong doang. Tasik gak ada pancong bukan? Repost ya. Kan takutnya beda gitu. Di Tasik ada sinyal nggak? Ada lah. Astagfirullahaladzim. Maaf, peace bercanda orang Tasik. Kota gua. Disangka Papua Nugini kali ya lu, aduh Bang. Jauh-jauh dari Tasik mesennya pancong. Jauh-jauh dari Jakarta mesen apa? Double lagi. Mata gue seliwer. Anjay. Jadi ini tempatnya di daerah mana, Lis? Kampus PB di belakangan. Jadi ini pasarannya itu dia tuh ngincer anak-anak kuliahan gitu. Mantap sih tempatnya. Nongkrong di sebelah sana juga ada bangku. Cuman kita nih di gang ini karena udah penuh banget. Karena kebetulan malam weekend. Jadi di tempat ini ada menu apa sih namanya? Nasi apa? Magelangan. Kalau orang Bogor bilang ya. Nah, jadi ini menunya orang kuliah. Jadi kalau di Jakarta mungkin bisa dibilang ini kayak semacam kayak nasi goreng gitu ya. Ya gitu deh. Aneh-aneh ya. Di sini. Ini tetap nih dengan pancongnya. Iya. Pancong Bang, itu pancong. Ya sahabat traveler, sekarang hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Saat ini gue lagi ada di rumah teman gue. Alhamdulillah semalam gue udah tidur walaupun sekitar 2 jam. Ini ada
teman baru gua, anak akamsi. Ini tag Instagramnya Imam underscore. Ayolah, ini yang uban-ubanan nih. Jangan semangat, tetap menyerah. Udih, Bang Sandi nih, slogannya dipakai nih. Ngapain sih naik gunung anjing, capek-capek mendingan tidur ya. Ini orang Tasik jauh-jauh makan apa? Apa dimsum? Di Panjang. Udah kita mau siap-siap nih karena mereka berdua abis begadang semalam dan akhirnya mager, tapi tetap gue paksa nih gimana caranya. Oh, sebentar. Woi, bangun. Bangun yuk. Prepare. Dia sokul, masuk vlog gua sokul. Ya, biasa lagi nampung. Oh, biasanya namun. Bangun. Semangat, Cok. Yaudah, pokoknya kita mau prepare dulu, nanti kita habis ini langsung OTW base camp, registrasi, langsung kita lanjut. Ikuti vlog gua. Seterusnya. Setelah drama yang dilalui, akhirnya sekitar jam 6 pagi kita berangkat menuju base camp Siliwangi. Jarak tempuh sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan jalan santai. Sesampainya di base camp Siliwangi, kita langsung melakukan simaksi. Pagi itu suasana base camp cukup ramai. Ada yang sudah berangkat maupun sedang prepare. Banyak yang hanya sekedar melakukan pendakian tektok dan banyak juga yang melakukan pendakian ngecamp. Untuk sahabat traveler sendiri yang ingin melakukan pendakian Gunung Salak via Jisaka dan kebetulan memiliki tempat tinggal di luar kota Bogor, kalian bisa datang malam hari untuk bermalam di base camp Siliwangi yang buka sekitar 24 jam. Ya sahabat traveler, tadi kita udah melakukan registrasi di base camp, terus kita lanjut untuk ke pintu rimba. Kita memutuskan ke pintu rimba itu nggak lewat jalur lurus karena jalurnya itu hancur, jadi kita mesti keluar jalan gede lagi. Dan di pertengahan jalan karena kita belum sarapan, jadi kita mau beli mesen nasi uduk dulu dibungkus, nanti di sekitar di petilasan kita akan makan. Ngejar waktu juga, dan alhamdulillah di base camp dapat informasi nggak taunya hari ini tanggal 26 Agustus 2023 banyak yang ngecamp, jadi kita nggak terlalu sendiri banget. Dari base camp Siliwangi kita masih harus menuju pintu rimba dengan menggunakan kendaraan mobil maupun motor sekitar kurang lebih 15 menit. Patokannya ada Masjid Kuning dan di seberangnya terdapat tulisan Plang Situs Gunung Salak Pasir Kaca. Dan jalan terus sekitar 10 menit untuk sampai di gerbang pintu rimba. Alhamdulillah pukul 07.26 kita udah sampai di pintu rimba. Setelah tadi motor gua bener-bener susah banget jalannya ke atas. Buat kalian yang pernah ke Gunung Salak via Ajisaka pasti tahu deh gimana jalan menuju ke pintu rimba, terutama dengan motor. Gila, itu teman-teman gua. Jadi kita melakukan istilah kata tuh registrasi ulang ya. Jadi di pos simaksi yang di bawah itu kita melakukan registrasi simaksi, dan di pos rimba ini kita semacam kayak registrasi ulang gitu. Sorry ngomong berantakan, ngap. Gue mau naruh motor dulu, ganti kostum, langsung kita ngaso-ngaso, nanti kita mulai trek, nggak tahu jam berapa. Yang penting kita udah sampai di pintu rimba, oke?
Setelah ganti kostum untuk trekking, kita memutuskan sarapan pagi dari perbekalan nasi yang kita beli di jalan ketika menuju pintu rimba. Tapi kalau mau di pesawat sih kuat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pendakian hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu untuk keselamatan kita, untuk kelancaran kita selama pendakian. Semoga kita diberikan cuaca yang cerah, badan yang sehat, dan kelancaran di jalan sih terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Pendaki silaturahmi bisa. Ya anjing. Misi Om. Ya jadi sahabat traveler, sekitar jam 8 pas kita mulai start Tarik nih. dari pintu rimba. Tarik ke atas, Jadi tarik ke atas, ikuti sesuaikan terus sama vlog gua. Tunggu dulu biar enak. Gak boleh yang enteng dulu. Di bisa banget berenteng dulu. Sampai petilasan gantian lah. Gunung Salak. Kenapa harus kembali lagi? Gunung yang memiliki banyak cerita di kalangan pendaki, mulai dari trek yang terjal, curah hujannya yang tinggi, hingga cerita mistisnya. Bahkan sekitar 8 bulan yang lalu gue mengalami kejadian yang gak menyenangkan di gunung ini. Namun hati ini tetap rindu dan ingin tetap kembali ke tempat ini. Entah, inilah Gunung Salak dengan sejuta ceritanya. Seperti biasanya, di setiap pendakian, di saat kita mulai awal start, pasti jantung kita mulai mencoba beradaptasi lagi. Tapi nanti insya Allah kesono-sononya sih terbiasa, walaupun tetap capek. Masih menuju petilasan. Nanti di sana juga kita bakal istirahat sebentar dan ngambil persediaan air tambahan. Dan alhamdulillah cuaca ya lumayan cerah, agak sedikit kabut. Dan para pendaki di hari ini yang tektok maupun yang camp lumayan banyak. Napas cuy. Medan yang kita lalui di awal jalan bebatuan, nanjak dan disertai dengan pohon-pohon bambu. Sabri, kok Mas Sabri kan? Masih kan? Lupa gua. Lihat persimpangan ininya. Petilasan dulu baru ke Iya lupa. Orang jauh belum tidur ya? Aduh, copyright dah. Aduh. Tolong di tap. No sensor-sensoran. Sekarang jam sudah menunjukkan sekitar jam 8:16. Dan kurang lebih jalan santai sambil membawa beban, kita sudah sampai di petilasan. Dan alhamdulillah ini adalah kala kedua gua sampai tempat ini. Dan untuk sahabat traveler yang ingin menuju Salak 2 via Haji Saka, ini adalah tempat mata air terakhir untuk mengambil persediaan air untuk ke puncak. Dan sayangnya sekitar 8 bulan yang lalu gua kesini masih dalam keadaan rapi, banyak baja-baja ringan, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aja dihancurin seperti ini. Alhamdulillah sampai
Sekarang posisi kita ada di ketinggian 1018 mdpl. Kita mau ngaso sebentar dan kita mau ngambil tambahan air. Double loh, udah naik ke atas turun lagi naik tuh, tapi mantap sih. Hah? Enggak juga sih, hujatan angkanya. Hujatan. Jadi sekitar 15 menit kita istirahat plus ngambil air. Kita lanjut perjalanan kita ke tahap selanjutnya. Cialah. Kang duluan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang-bilang ya. Gue nungguin di bawah. Kalau mandi kagak ada nungguin. Bocah ya. Apakah nyanduk lagi untuk ke gunung? Alhamdulillah 8.40 dari Petilasan, kurang lebih sekitar 11 menit jalan santai kita sampai di pos ABRI. Di sini kalian bisa mendirikan tenda ya guys. Pos ABRI sebelah kiri, ke puncak sebelah kanan. Nih, tuh. Sebentar ya, kita spill dulu. Jadi area camp ABRI ini di ketinggian 1080 mdpl. Ya bisalah mendirikan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 tenda ukuran sedang. Jadi dari pos ABRI kita istirahat hanya sekitar ya 1 menit kurang lah. Kita nggak berlama-lama, kita lanjut perjalanan ke pos selanjutnya. Cuman kita nggak tergesa-gesa karena sekali lagi kita di sini nggak tektok. Karena di perjalanan pendakian kali ini gua ngecamp.
ngajar kita. Kalau mau ngasuh bilang ya. Ngasuh bilang. Jadi kita masih menuju perjalanan ke pos selanjutnya. Di pertengahan jalan kita ketemu sama lahan yang nggak terlalu luas. Di sini juga bisa mendirikan sekitar 2 tenda. Jadi kita mau ngasuh dulu teman-teman gue yang mau sebat, lanjut sebat. Sekarang sekitar jam 9 pagi dan inilah Salak menunjukkan jati dirinya. Kalau di Salak itu penuh kabut karena Salak itu terkenal dengan hutan tropis. Jadi di Salak ini nggak bisa diprediksi di saat di kota atau di daerah sekitarnya lagi musim kemarau, Salak pun juga bisa turun hujan. Gitu. Curhat. Sepipa paling. Pacu jalur. Ayo buat pacu jalur. Gua anak kecilnya itu loh. Yang paling depan. Nggak di Gunung Gede, ternyata di Jalur Salak juga gue pernah ketemu celana. Wah parah ini. Dampak lumam tuh. Ini kacau ih. Polter air. Cut. Ini porter air nih, anjay depan belakang air. Gua nggak bohong nih, lihat nih. Slebeo tuh, coba. Alah mas. Ini mancing. Misi duluan ya. Iya bang. Nyangkut. Mas di mana? Kalimantan. Papua. Boleh. Pegangan dong. Sama dong. Nyala ya. Nyala. Sukabumi. Rombongan dari mana nih? Sagaranten. Dari Bogor, Tasik, sama Jakarta pak. Saudara gua ada. Oh, semanjak itu alumni. Iya bang. Tektok bang. TikTok ini. Wih, mantap. Oke. Ayo udah. Ye. Ye. Set, apakah dengan mengubah warna rambutnya mempengaruhi tenaganya? Wih, ngaruh. Sang beruang tidur, tidak berani ganggu. Ada suara trap gue lagi. Gengsi banget sih. Ayolah. Kita satu kesatuan, anjay. Kenapa sih? Naik gunung. Sebelah Pak Imuci aku. Sebelah Pak Imut sih aku ini aja. Sebelah Pak Imut sih aku ini. Lu duduk.
Jangan dibuang lah. Dulu aja. Ini korban salak yang pertama, sepatunya. Oh, ih. Tapi masih kecil kan? Coba apa imut jatuh. Ih. Jangan dulu nah. Parah tuh ngap gua. Masih ditemani dengan kabut yang syahdu. You break my heart, break my Tadi lupa loh. Nih, apa? Buat nyamuk sopel. Lagi keringetan gini lu nggak Lu lengket. di malam lu rasain deh. Malam rasain. Nyamuknya gila. Udah. Lanjut. Wih, ulang dong. Gimana tadi? Itu backsound yang 100% gak copyright tuh. Oke, jadi pendakian kali ini saya ditemani oleh teman-teman ini dari Jakarta ini. Itu dari gimana sih? Apa sih? Bogor, Akang sih. Bareng Akang. Kakak lu sakit. Hah? Licin. Bang. Coba apa imut jatuh. Lu ngapain nge-record sih? Gua makanya diem dulu ini. Enggak, ini belum. Orang nggak ngasih Arif. Ah, enggak. Belum. Kepleset gua. Aduh, Jadi ada template. dah. Oh, tak. Ya, Ini nggak fair banget. dibantuin gua gitu ya. Aji Salomo dan sebentar. Jadi di apa? Masih jauh ya kira-kira ya? Jadi di belakang itu ya seperti yang kita lihat di belakang tuh, lihat jalur kan? Enggak bener lu. Mana Mau mau? nungguin template. Enggak. Gimana sih? Mau. Snack dulu, Riz. Iya, sini bisa. Hah? Enggak bisa. Tuh lihat di belakang apa namanya? Aduh. Gini banget hidup aduh. Masa? Dapat. Hoi. Dengan jiwa satria. Duh, guys. Mudah-mudahan enggak copyright ya. Jalurnya terus manjak, becek lumpur. Kita ngelewatin pohon-pohon. Aduh, bambu lagi. Duduk dulu kah? Begini. Itu nggak ada pegangan mas. Pegangannya Iman dan Tako. Alhamdulillah jalurnya kebuka. Ginilah kebuka, ketutup, kebuka, ketutup. Kita ketemu sama lapak yang terbuka. Langsung dikasih sinar cahaya ilahi. Sorry gue ngomongnya berantakan. Bos kosan. Udah sampai ya? Di pos ini ya? Alhamdulillah pukul 10.19 tadi dari pos Abri kita sampai di pos lapak pakis dengan ketinggian 1350 mdpl. Kita jalan agak santai, bawa beban beda sama TikTok. Jadi sekitar 1 jam 35 menit lah. Ini kakaknya dari Depok ya? Selo dong. Jaksel sih kita. Oh, Jaksel ya. Ini kita
Jadi di sini juga bisa ngedirin tenda, cuman kayak risiko keterjang anginnya terlalu terbuka ya. Jadi kita mungkin mendirikan alfa. ih iya 8 bulan yang lalu gue kesini nih sama teman-teman yang gue kenal dari Jakarta juga, TikTok. Kok modus? Kan gue nggak boleh sombong. Riz, jadi salah siapa semua, Riz? Siapa yang salah? Enjoy aman sih. Anjay. Jam 1 malam ditelepon, dia besok harus selesai ya. Pala lu bodat. Ayo kita di Paling sini juga bikin bisnis apa? lu aja sih kita anjing. Ternak tuyul. Ayo, lu yang netein, gue yang iniin. Gua bagian makan. Gue bagian ngitung dah. Anjing gua yang beban. Bagian nete. Jaga lilin. Enggak apa-apa. Enggak pakai lilin. Enggak pakai lilin. Yang keliling, yang keliling. Babi itu mah. Jadi babi. Lihat babi. Kok jadi babi sih? Setelah istirahat, nyemil, ngobrol-ngobrol santai sekitar 35 menit, kita memutuskan melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Karena hari semakin siang, ditakutkan kabut datang, bahkan hujan. Karena Gunung Salak tidak dapat diprediksi cuacanya, yang dapat berubah secara tiba-tiba. Turun. Dikit doang. Set. Sebelah kirinya langsung jurang. Oh. Nggak tahu kenapa ya, tadi sebelum sampai ke lapak pakis, tangan gua sebelah sini ankle-nya kayak sakit banget gitu. Mungkin karena tadi gua naik terus tumpuan beban tangan gua tuh numpuk di sini nih. Masih pegel sih. Turunan cuy. Tati. Aduh gimana nih? Stay cool, man. Oh gitu. Aduh, sebab. Jalur dah. Dan kita ketemu jalur yang bener-bener batu, pure batu disertai dengan lelumutan. Jadi kita ekstra hati-hati pijakannya, kalau nggak kita bisa kegelincir. Bismillahirrahmanirrahim.
ampun. Ripo. Nggak stuck kuat. Nggak ada webbing cuy. Perasaan ada deh. Talinya biasanya dicopot yang kayak gitu tuh. Nggak ada webbing. Jalan, lu lanjut aja. Jalan. Enggak, handphone gue yang bawa. Lu yang bawa kali. Lu yang bawa buruan. Nggak ada. Perasaan di sini ada emang. Ya dicabut kemungkinan lu. Sambut. Stapet. Sini. Biar bisa pegangan. Udah. Minum amin nih. Lari. Lu minum amin sekarang langsung bisa lari kayaknya. Lu anjing kan tempat lu. Gua lagi nguap. Kudik. Ada landai bukan, Dik? Ada landai. Jadi sahabat traveler, sekarang jam sudah menunjukkan 11.30 siang. Kita masih di perjalanan menuju pos Haji Salomon. Treknya benar-benar mulai licin, bebatuan, dan sulit banget untuk gua memegang kamera secara langsung. Dan kebetulan tangan gua pergelangannya sebelah kiri udah mulai sakit. Jadi mungkin gua record videonya sampai di sini dulu, dan mungkin nanti di posisi yang bisa gua ambil bakalan gua ambil. Jadi terus tonton vlog gua, jangan skip, oke? Sampai cepet banget anjing. Di sini berarti ke tempat yang kita tuju. Lagi aku. Tempat yang kita tuju tuh yang area. Nih, kalau Haji Selamat area campnya tuh itu yang di bawah. Lo kemarin waktu sama SPI itu mampir ya? Mampir sini apa naik ya? Mampir maksudnya? Maksudnya mampir ke tempat campnya ini, ditujukan sama Bang Reja? Enggak? Enggak, emang udah ke waktu pas berangkatnya gua taunya. Oh, ada yang Bukan ada yang kayak ngobrol biasa. Anjing Pandawin. Pandawin sih mantep anjing. Gua udah punya Pandawin. Mantep ya. Iya. Ih, Gua juga keadaan hancur, men. pakai nyantai. Nyantai sih sebenarnya. Jadi buat sahabat traveler yang sampai di Haji Salomon, di sini juga bisa mendirikan tenda. Tendanya di sebelah sini nih. Gue unjukin nggak jauh. Ya, bisa mendirikan sekitar 1, 2, atau 3 tenda lah, sama di sini dikit. Nanti setelah dari pos Haji Salomon, baru kita ke pos selanjutnya. Namanya gue lupa, nanti ada di depan gue tunjukin. Itu adalah pos yang biasanya para pendaki mendirikan tenda di area terakhir sebelum menuju summit ke puncak 7, lanjut ke puncak 2. Ini ada beberapa pendaki yang juga baru datang. Oke, jadi sahabat traveler, kita udah istirahat kurang lebih 1 jam lebih lah, cukup lama juga di sini. Dan kita memutuskan untuk lanjut ke pos selanjutnya karena di situ adalah tempat yang paling cocok untuk mendirikan tenda bagi para pendaki.
alhamdulillah juga banyak beberapa pendaki yang udah pergi ke sono untuk ngecamp, dan di bawah kemungkinan ada rombongan lagi. Jadi kita mau buru-buru lanjut perjalanan kita sebelum dingin juga ya, karena kabut juga udah mulai turun juga. Jadi ikutin terus vlog gua di edisi pendakian Salak 2 via Aji Saka. Gila, gue enak banget ya. Udah bau Jensen juga. Udah duluan lu. Hah? Udah deh, biar masuk semua. Rokok lu dibawa sama lu kan, Di? Ada kenalan cewek di sana. Kemarin gua di sana enggak ketahuan. Enggak penting. Anjing. Kerekam. Meleset doang. Untung aja masih ketahan. Anjing jadi capek ketawa. Tapi keplesetnya keren sih. Cool dong. Cool dong. Meleset udah kerennya ini. Gila. Jalannya licin banget. Parmaris baris. Jalan yang Kau tempuh lewati rintangan untuk aku anak naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan. Serius 1 juta PP Express. Enggak, kopi. Hah? Jente. Gunung Express. Gua mikir dulu aja. Gunung Express. Gua sponsorin lu, Riz. Bang Didi, Aldi. Jente. Gua sponsorin lu ke Express 5 juta PP. Express apa? Express. Express. Yaudah, suka-suka mereka mau ngebacot apa. Kita ikutin aja. Lu dapat jadi poster gunung ini. Naik poster. Berapa sekali naik, Pak? Kali naik 500 PP berapa? Sejuta. Kalau plus dimasakin 1.200.000 lah. Masuk bumbu gampang. 2 kali ya. Terbatas. Berapi, berasap. Mas gimana masih luas? Gue bingung lagi. Awas jangan pegang itu yang kayak yang gede. Oh iya. Ayo, ntar mas. Riz jangan dulu deket gua, Riz. Takut jatuh, Riz. Ayo, gua pegangin. Ayo mas. Kamu jatuh aja. Gak usah. Gak usah. Gak butuh aku. Part 2 dulu. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Gak ada cerita untuk menindas untuk lelah. Lewat. Sebelum minum. Gimana sih tripod gua? Kok mencong? Pak, tos dulu. Semangat aku. Dari om. Ini si teteh tadi ya kemana? Ada kayak gini. Bonus di. Hah? Treknya tertutup, terbuka, tertutup, terbuka lagi. Tutup lagi. Ya beginilah Gunung Salak. Ya ketemu landai nih, alhamdulillah. Ada dikit. Dikit aja. Jadi salak 2 apa salak 1, Riz? Salak 1 sih. Anjay. Aduh. Menurut gua ya. Nah, Ya masing-masing orang boleh punya persepsi masing-masing. iya sih. Tapi masih enjoy sih dua-duanya. Udah barokah. Yuk. Kalau gua ya masih enjoy lah. Lo punya kuasa.
Gak punya duit. Masih bisa. Nih kita ketemu jalur yang persis di Batama jurang nih. Meleset sedikit aja langsung jurang. Tuh lihat. Aduh, sering nggak fokus kameranya. Hati-hati guys. Ntar gua minta handphone lo di itu bang. Minjem. Enggak, buat biar yang banyak nontonnya gitu. Buat teman-teman gua. Anjay, si masuk di YouTube. Masuk handphone. Ngaps. Kali ini gua butuh bantuan lu. Sudah, lu lanjut. Gua sambut Aris. Oh, Akbar. Ih, udah lanjut. Satu. Oh, majuan dikit maksudnya. Ya Allah. Tolongin. Malas ah. Udah. Tolong ambil handphone gue deh. Udah. Buset lu doang gitu. Enggak terlalu dari Udah lu naik buruan sekalian. Oh. Ayo Riz, gue sambut dulu. Sabut. Lu buruan naik dulu lah. Biar lu masuk itu bawa carrier. Taruh di depannya enggak kena. Nah, terus Enggak. yang ini. Sini dulu. Pegang dua. Nah, ini pegang ini. Pegang ini. Oke. Yang ini. Baru segini aja udah kewalahan. Handphonenya mah gak kena dodol. Udah, enggak kena. Di. Doain gua di dari atas di. Ada dua handphone jadinya, ada dua kamera depan belakang. Riz, lu jangan nyenggol gua, Riz. Jatuh, Riz. Udah toh. Iya, entar dulu. Lama. Kan ini lupa ini. Gua bikin konten salaksi. Ini webbing ini belum seberapa. Ntar yang di Ya enggak apa-apa. biasa ya Bang, ini mah Bang. Ngonten Bang. Injek yang batu itu dulu, yang kiri batu. Sisanya langsung ngangkang. Ngangkang ke ini. Hanya orang-orang terpilih ya bisa ke sini. Baru pertama ya Bang? Di sana lebih mantap Bang webbingnya. Setelah Fajar Kencana mau ke puncak 2-nya lebih mantap. Bisa gua videoin dari atas lah. Ini gua matiin ini. Setelah melakukan pendakian sekitar 6 jam 30 menit, alhamdulillah kita sampai di pos 3, tempat di mana menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda sebelum melakukan summit attack menuju puncak di keesokan harinya. Ada 42 menit dari Haji Salomo sampai mana? Mana ya? Bengawi siapa? dengan ketinggian dengan ketinggian 1725 mdpl. Jadi ini adalah tempat terakhir kita mau mendirikan tenda. Di bawah mungkin ya? Apa gimana? Mana? Tanahnya juga. Iya, kalau jalur air sih kalau hujan. Sesampainya di area camp dan sementara sahabat-sahabat yang lain beristirahat dari perjalanan yang luar biasa, gue memutuskan mendirikan sebagian tenda untuk tempat kita beristirahat. Dan terima kasih buat sahabat traveler yang udah ngawal perjalanan kita dari pintu rimba sampai area camp. Jadi kita ketemu lagi di part 2 di perjalanan menuju puncak Salak 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Saling ngejaga, kalau capek bilang ya. Terutama gua. Ayo, sukses. Pendaki silaturahmi, sukses. Udah bener di rumah tidur. Begitu sulit. Mau peringan dosa. Bagian mah. Ambil, peringan cicilan iya.